Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan di dalam belas kasihan yang besar berkenan untuk mengaruniakan kepada kami firman Tuhan. Jangan berikan kepada kami sekedar satu buah khotbah, entah khotbah yang bagus atau khotbah yang membosankan. Khotbah yang bagus akan membuat kami senang dengan hamba Tuhan, atau mungkin bahkan kagum dan secara konyol membuat satu buah perkumpulan untuk senang dengan hamba Tuhan tertentu. Dan khotbah yang jelek atau khotbah yang membosankan akan membuat kami kesal dan membuat kami ini skeptis terhadap firman Tuhan, menganggapnya tidak ada kuasa. Karena itu Tuhan mohon kiranya pada pagi hari ini Engkau secara bermurah hati memberikan kepada kami firman-Mu. Dan melalui firman-Mu kiranya kehidupan kami boleh dibentuk dan diubahkan. Terima kasih Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama membuka dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. Kita akan berbicara berkenaan dengan satu orang raja di selatan. Ini adalah raja yang terbaik di dalam versinya kitab Raja-Raja, saudara ya. 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. Berkenaan dengan Raja Yosia ini, saudara, kita akan membicarakannya di dalam 3 kali hari Minggu, saudara. Hari Minggu ini, hari Minggu depan, dan nanti di tanggal 17 Agustus, saudara. Pas hari kemerdekaan. Tapi pas hari kemerdekaan itu kita akan bicarakan tentang exile, saudara, pembuangan. Baik saudara, kita akan membaca dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. Kita akan baca secara bergantian ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Hari ini kita bicarakan bagian yang pertama saudara ya. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Saudara sekalian silakan membacakan di dalam ayat yang kedua. Demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Raja-Raja pasal yang ke-22. 2 Raja-Raja pasal yang ke-22. 2 Raja-Raja pasal 22. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedida binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapak leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka Raja menyuruh Safan bin Azalya bin Mesulam, panitera itu ke rumah Tuhan. Katanya, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan, yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan, panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan terus membacanya. Kemudian Safan panitera itu masuk menghadap raja. Disampaikannya kabar tentang itu kepada raja. Hamba-hambamu ini telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah itu. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera, sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akbor bin Mika, kepada Safan panitera itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi rakyat dan bagi seluruh Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang menyala-nyala terhadap kita, oleh karena nenek moyang kita tidak mendengarkan perkataan kitab ini dengan berbuat tepat seperti yang tertulis di dalamnya. Maka pergilah Imam Hilkia, Ahilkam, Akbor, Safan, dan Asaya kepada Nabiah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian, yaitu Salum bin Tilkwal bin Harhas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Perempuan itu menjawab mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu datang kepadaku. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda.
Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain dengan maksud untuk menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai perkataan yang telah kau dengar itu. Oleh karena engkau sudah menyesali dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan kepada tempat ini dan terhadap penduduknya, bahwa mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk, dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan ke dalam kuburmu dengan damai. Dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada raja. Baik, sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Rekan-rekan sekalian, kita sudah melihat ya bahwa kitab Raja-Raja dan kitab Tawarikh, keduanya itu banyak mencatat periode sejarah yang sama di dalam kerajaan Israel dan Yehuda. Kalau kita mendapati dalam kitab Raja-Raja, tampaknya penulis kitab Raja-Raja itu memiliki ketertarikan terhadap kerajaan utara, sehingga fokus tulisannya itu ada di antara dua kerajaan ini, yaitu kerajaan Israel utara yang disebut sebagai Israel dan kerajaan Israel selatan yang disebut sebagai Yehuda. Sementara penulis kitab Tawarikh itu lebih banyak memfokuskan tulisannya untuk kerajaan yang di selatan, sehingga kita tidak banyak kenal raja-raja dan kiprah para nabi yang berkarya di wilayah kerajaan Israel utara. Nah saudara, tetapi saudara, periode sejarah yang dicakup oleh kedua penulis ini, penulis kitab Raja-Raja dan penulis kitab Tawarikh, itu periodenya banyak yang sama, saudara. Dan di dalam periode yang sama tersebut, saudara, kita mendapati kedua penulis ini sama-sama setuju akan satu hal, yaitu bahwa Yehuda punya dua orang raja yang sangat-sangat excellent. Ya, dua orang raja yang sangat-sangat excellent. Masing-masingnya lebih memfavoritkan salah satunya. Gak apa-apa lah, tapi dua-duanya sama-sama excellent. Salah satu raja kita sudah sama-sama mengenalnya, namanya adalah Raja Hizkia. Raja yang lain adalah Raja Yosia. Nah kalau kita perhatikan di dalam kitab Raja-Raja ini, saudara, kita akan mendapati bahwa Yosia adalah raja yang terbaik di dalam versi penulis kitab Raja-Raja. Di dalam seluruh sejarah kerajaan Israel setelah divided kingdom. Setelah di dalam eranya Rehabeam kerajaan terpecah, di dalam kerajaan Yehuda itu raja yang paling bagus, raja yang paling baik itu siapa? Namanya adalah Yosia, yaitu raja yang kita baru saja baca ini ceritanya, saudara. Oleh karena itu, saudara, tidak heranlah sebetulnya ya, kalau kita mendapati ada berita baik dari seorang nabi perempuan, namanya adalah Hulda, saudara, yang memberikan satu buah berita baik untuk Raja Yosia yang memang sangat baik ini. Jadi saudara ya, sekali lagi ya, coba Anda lihat baik-baik train of thought-nya, saudara. Pertama, Raja Yosia adalah raja terbaik, tersaleh, yang bertobat kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Sebelum dia dan setelah dia tidak ada raja yang kayak dia, saudara, di seluruh kerajaan Yehuda. Ini adalah raja yang sangat-sangat baik. Dan terhadap raja yang sangat baik ini, datang seorang nabi perempuan yang mengatakan kabar baik bagi dia. Ada berita baik, Tuhan sudah melihat perbuatan baikmu itu. Oleh karena itu Tuhan akan memberikan satu hal yang baik juga kepada engkau. Make sense, saudara ya? Masuk akal kan ya? Terhadap raja yang terbaik, maka Tuhan juga memberikan yang terbaik bagi dia. Nah hanya saja, saudara, kita lihat, saudara, apa hal terbaik yang diberitakan oleh Nabi Hulda ini kepada raja yang juga sangat baik ini. Hadiah terbaik, berita baik yang diberikan adalah bahwa kamu akan mati. Cuman kamu matinya di dalam damai. Jadi itu berita baiknya. Dan kalau kita nanti lihat, saudara, masih oleh penulis kitab Raja-Raja, saudara, kamu akan mati dalam damai. Itu artinya apa? Artinya adalah kamu akan mati bersimbah darah di Megido ketika dia dihabisi oleh kekuatan asing, saudara, yaitu Firaun, saudara, yang bernama Neko, saudara. Ketika itu, saudara, Yehuda itu ambil kontak senjata. Mereka akan bertempur dengan Mesir, saudara, dengan tentaranya Firaun di Megido. Lalu, saudara, Yosia mati, saudara. Dan itu adalah berita baik, kamu mati dalam damai. Anda coba bayangkan, saudara. Misalkan ya di dalam hidup Anda, ada hamba Tuhan yang Anda sangat percayai. Anda sangat percayai, Anda sangat trust. Anda percaya bahwa orang ini jujur, orang ini tulus, dan orang ini saleh. Sehingga kalau dia itu ngomong pertimbangannya itu kebanyakan benar. Kebanyakan pertimbangannya itu ya saleh ya, takut akan Tuhan. Mungkin ya Tuhan tuh ngomong sama dia seperti itu. Sehingga ketika Anda dalam keadaan yang sangat sulit, Anda banyak tanya sama dia, saudara. Lalu saudara, suatu kali saudara, ketika Anda dalam keadaan yang sangat sulit, Anda tanya kepada hamba Tuhan ini, saudara. Lalu hamba Tuhan ini mengatakan seperti ini, saudara. Saudara, jangan khawatir,
Tuhan itu mengasihi kamu. Tuhan sedang merancangkan satu hal yang sangat baik untuk kamu. Oh gitu ya Pak ya, saya rasa kehidupan saya sekarang itu lagi sangat sulit loh, sangat berat loh. Iya, saya tahu kok, saya tahu dengan jelas kali ini ya, meskipun saya tidak mendapatkan penglihatan macam-macam, tapi saya tahu dengan jelas bahwa Tuhan sedang mempersiapkan hal yang terbaik untuk diberikan kepadamu. Memangnya apa itu Pak? Kamu mati. Itu jadi hal yang baik. Tapi tenang, kamu akan mati dalam damai. Dan maksudnya mati dalam damai itu adalah apa? Artinya adalah kamu akan tewas di dalam pertempuran. Atau kamu akan kecelakaan, jedues, badanmu bersimbah darah begitu. Dan itu adalah mati dalam damai. Kok bisa ya saudara ya? Ini cerita apa ini saudara? Yosia ini cerita apa saudara? Nah ini yang akan kita coba untuk lihat saudara pada hari ini saudara. Pertama saudara, kenapa kok Yosia mendapatkan berita baik? Dan kedua, kenapa kok berita baiknya adalah berita baik yang seperti itu? Jadi hari ini kita akan lihat dua hal itu aja saudara. Kenapa kok Yosia sampai mendapatkan berita sebaik itu? Kedua, kenapa kok berita baiknya seburuk itu? Gitu saudara ya. Oke saudara, pertama kita lihat kenapa Yosia. Kenapa kok Yosia yang mendapatkan berita baik dari Nabi Yahulda? Kita tidak mengerti saudara, kenapa kok nabi yang dipercayai pada waktu itu adalah Nabi Yahulda. Kemana Yeremia? Kemana Zefanya, saudara? Karena mereka kurang lebih hidup dalam zaman-zaman yang sama. Kita nggak tahu, saudara. Tapi yang jelas Nabi Yahulda ini, meskipun kita tidak mendapatkan penjelasannya, kita tidak bisa berhasil untuk mengumpulkan latar belakang tentang dia, saudara. Tapi kita tahu, saudara, bahwa Nabi Yahulda adalah nabi yang di dalam dirinya betul-betul ada suara Tuhan. Karena yang diucapkan oleh Nabi Yahulda ini betul-betul akan terjadi, saudara. Oke, kenapa kok Yosia mendapatkan berita baik ini, saudara? Kita mendapatkan catatan yang jelas kok di dalam kitab 2 Raja-Raja ini, yaitu bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya jelas tuh, raja yang sangat baik seperti ini diberkati Tuhan, ya jelas. Dia itu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, saudara. Dan kita melihat, saudara, ketika kita coba untuk cross check ya, masa pemerintahnya Yosia. Di dalam masa pemerintahnya Yosia pada waktu itu, saudara, kekuatan Asyur yang selama ini menekan sekali kerajaan Yehuda itu sudah mulai sangat-sangat kendur. Saudara, kita ingat ya, pada zamannya Raja Hizkia. Hizkia kan juga raja yang sangat baik. Raja yang sangat baik, dia mengatakan bahwa kita mau ikut sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya nggak mau ikut sama bapakku, saya nggak mau ikut sama Raja Ahaz. Raja Ahaz itu takut sama kekuatan asing. Raja Ahaz itu takut sama politik internasional. Dia bingung, ditekan sama Israel takut, ditekan sama Aram takut, ditekan sama Asyur takut, akhirnya ikut sama Asyur. Saya, Hizkia, takut akan Tuhan, tidak mau mengikuti orang-orang Asyur. Maka saya akan memperbaiki bait suci Yerusalem. Tapi Asyurnya kuat sekali, sudah. Asyurnya datang dan menyerbu, sudah. Rajanya namanya Sanherib kuat sekali. Sudah menundukkan satu demi satu kota berkubu, sudah. Akhirnya ngepos di Lakis. Sebentar lagi akan menghancurkan Yerusalem, sudah. Akhirnya ketakutan juga, sudah. Kerat-kerat bait suci Yerusalem juga akhirnya dikirimkan untuk jadi upeti, sudah. Susah, keadaan susah. Yosia ini keadaannya lebih gampang, sudah. Setelah eranya Sanherib, nanti masih ada eranya Esarhadon, Raja Asyur yang juga kuat. Masih ada Asyurbanipal, Raja Asyur yang juga kuat. Tapi setelah Asyurbanipal, maka kerajaan Asyur itu menjadi lebih lemah, sudah. Terjadi semacam kayak perebutan kekuasaan di dalam kerajaannya. Maka Asyur menjadi kendur. Dan pada waktu itu Babel belum menjadi sangat kuat. Belum ada Nebukadnezar yang sangat kuat, belum, sudah. Eranya Babel belum kuat, Asyur sudah mulai kendur, Yehuda menjadi agak bebas. Dan dalam keadaan Yehuda yang agak bebas ini, maka saudara, Yosia memungkinkan untuk dia itu bisa kembali kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Jadi saudara, kalau kita ngomong di dalam bahasa Jawanya, saudara, kalau kita sorot secara nyinyir ya saudara, akeh tunggale, bahasa Jawa gitu saudara, akeh tunggale, yo jelas saja lah. Ini penerjemahnya bingung, saudara, akeh tunggale itu maksudnya apa, saudara? Ya maksudnya, ya jelas saja dia bertobat gampang-gampang saja. Orang keadaan gampang kok. Pada zamannya kakek buyutmu itu ya, Hizkia, susah. Mau bertobat kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh susah. Ada Asyur, ada Sanherib. Pada zaman bapakmu, pada zaman engkongmu ya, Manasye, susah. Pada waktu itu Esarhadon kuat, Asyurbanipal kuat. Sekarang ya memang kekuatan yang menekan kamu lemah. Ya jelas saja kamu bisa bertobat. Gimana jawaban kita, saudara? Ya puji Tuhan toh. Puji Tuhan ada keadaan yang gampang. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau ada di antara kita ya yang melihat situasi seperti ini, nyinyir ya gak ada di apa-apa, saudara.
Saudara, syukurilah masa-masa di mana kita itu bisa mempelajari firman Tuhan dengan baik. Syukurilah masa-masa di mana tekanan itu tidak hebat. Syukurilah masa-masa itu, saudara. Kalau masa-masa itu tidak kita manfaatkan baik-baik, masa-masa seperti itu bisa juga lewat loh. Puji Tuhan saat ini, saudara, Anda semua bisa datang ke gereja dengan tidak terlalu banyak kesulitan. Puji Tuhan pagi ini kok, ucapan syukur saya itu lumayan sederhana, saudara. Tuhan, saya bersyukur karena hari ini tadi pas jam kebaktian kok ya enggak hujan. Karena selama ini terbukti kalau hujan itu jumlah jemaatnya berkurang, saudara. Ya puji Tuhan, saudara. Mari kita syukuri pada pagi hari ini enggak hujan sehingga kita ibadahnya bisa lumayan oke. Puji Tuhan hari ini di antara saudara itu keadaannya lumayan baik-baik. Anda punya uang untuk sewa Grab untuk datang ke gereja. Puji Tuhan ada itu, saudara. Puji Tuhan keadaan kita masih lumayan oke. Puji Tuhan hari ini Anda tidak terpaksa. Kalau nggak kerja di hari Minggu nggak bisa makan, puji Tuhan, saudara. Kebanyakan di antara kita yang harus kerja di hari Minggu kan bukan terpaksa karena nggak bisa makan ya. Tapi mungkin terpaksa takut tabungannya berkurang begitu, saudara. Jadi kita mendapati, saudara, banyak di antara kita punya keadaan yang baik-baik saja, saudara. Dan keadaan yang baik-baik saja itu patut untuk kita syukuri. Puji Tuhan, saudara. Yosia, di dalam masa hidupnya dia, Asyurbanipal sudah tidak kuat. Puji Tuhan pada zamannya Yosia, Babel belum juga menjadi superpower yang menekan Yehuda. Puji Tuhan, saudara. Maka kita mendapati ya, momen itu dimanfaatkan dengan baik sehingga Yosia menjadi raja atas Yehuda pada waktu usianya 8 tahun. Nah ini unik, saudara. Raja Yosia adalah raja yang memerintah. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Dia pertama kali menjadi raja usia 8 tahun. Kemungkinan besar ya ada tutornya lah, saudara, ya, menjadi raja pada usia 8 tahun tuh. Anda melihat anak umur 8 tahun kurang lebih Anda tahu kan ya. Pergi aja, saudara, tanya saja sama guru-guru sekolah minggu yang ngajar kelas 1-2, saudara. Bagaimana keluhan hati mereka itu biasanya merupakan keluhan-keluhan jujur, saudara. Gitu ya. Yang pergumulan itu berat, saudara. Ya, pergumulan kalau anak sekolah minggu itu ya, saudara. Guru-guru sekolah minggu itu guru-guru remaja, itu pergumulannya berat, saudara. Lalu guru-guru sekolah minggu 4-5 itu mungkin paling lumayan oke ya. Kelas 3-4 itu pergumulannya sedikit lebih oke. Mau nuakal banget ya belum, tapi terlalu ribut juga sudah enggak, saudara. 5-6 sudah mulai beranjak remaja, saudara. Tapi sudah mulai kelas-kelas kecil, sudah 1-2, apalagi balita, batita. Saya pernah ngajar batita 2-3 kali, saudara. Itu frustasinya besar, saudara. John Calvin pernah mengatakan, saudara. Tapi saya tidak baca sendiri, saudara. Tapi ini dari kata-kata, saya dengerin dari khotbah juga, saudara. Khotbahnya Pak Billy, dia mengatakan, Calvin itu mengatakan, kalau datang ke dalam satu buah ibadah, ada kurang lebih 10% jemaat yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik, itu puji Tuhan. 10%, saudara. Kalau 20%, puji Tuhan, itu berkat Tuhan besar, itu 20%, saudara. Oke, saya punya ekspektasi seperti itu pada waktu masuk ngajar di kelas batita, saudara. Saya kira hari itu, saudara, yang mendengarkan saya itu 0%, saudara. 0%, saudara. Anaknya kira-kira beberapa belas, enggak ada yang mendengarkan sama sekali, saudara. Itu kalau keluar ada orang yang mengatakan, Bapak jangan khawatir, konsisten saja. Itu tetap ada yang masuk kok. Nanti suatu hari dalam masa yang sulit firman Tuhan itu keluar, saudara. Saya enggak percaya ada yang masuk itu, saudara. Pada waktu itu loh ya, saudara, saya enggak tahu. Jadi guru-guru sekolah minggu jangan patah arang, saudara ya. Silakan dengan konsisten, saudara. Tapi itu, frustasi, saudara. Nah, ini bukan batita, saudara. Kelas 1-2 lah, saudara. Usia 8 tahun, saudara. Oke, mungkin ada tutornya. Siapa tutornya kita enggak tahu, saudara. Ada yang mengatakan mungkinan ini adalah Amhares tuh, saudara ya. People of the land yang memang setia kepada dinasti Daud. Kita nggak tahu siapa yang jadi tutornya, kita nggak tahu. Tetapi penulis kitab Raja-Raja memberikan penekanan bahwa Yosia sendiri memang adalah orang yang takut akan Allah. Yosia sendiri adalah orang yang tidak menyimpang dari Tuhan ke kiri dan ke kanan, saudara. Dan dia ada di pusat kekuasaan usia 8 tahun. Saudara, kayaknya fun ya, kayaknya enak ya, saudara. 8 tahun jadi raja. Jadi gini, saudara. Di dalam beberapa kesempatan saya percaya saudara itu pernah bertemu atau pernah bertemu dengan model-model percakapan kayak gini. Lihat ya, orang itu pinternya luar biasa. Masih usia 9 tahun sudah lulus SD. Usia 9 tahun sudah lulus SD itu. Itu kelasnya lompat terus, 2 tahun, karena terlalu pinter. Begitu dia masuk ke dalam kelas, dia tidur. Tapi setiap kali dapat ujian, dapat 100 terus. Gitu. Beberapa jawabannya itu kadang-kadang membuat gurunya kaget. Ini saya belum ajari kok bisa. Lalu anaknya ditanya, saya belajar sendiri. Masih kecil sudah kayak gini. Ini mungkin calon untuk jadi profesor nih. Usia 9 tahun lulus SD. Usia 12 tahun lulus SMA. 15 tahun lulus universitas. 18 tahun PhD yang pertama. Wah, hebatnya luar biasa. Anak saya usia 11 tahun sudah bisa juara piano internasional, misalkan itu. Wih, kerennya luar biasa.
Usia 22 tahun jadi konglomerat luar biasa. Saudara. Yosia 8 tahun jadi raja. 8 tahun jadi raja. Siapa yang gak pengen saudara? Saudara, sebelum kita ngomong, iya ya enak juga jadi seperti itu. Saudara, tunggu dulu. Dia itu jadi raja gara-gara apa saudara? Gara-gara usia 8 tahun, dia jadi yatim. Dia jadi raja itu kan gara-gara bapaknya mati saudara. Bapaknya dia itu Amon sudah dibunuh saudara. Dia jadi raja karena terpaksa. Bapaknya dia mati sudah dibunuh saudara. Dan memang saudara, kita akan mendapati bahwa itu adalah salah satu greatest gift dari Tuhan. Yaitu jadi yatim pada waktu usia 8 tahun. Pak Tong berkali-kali sudah cerita. Saya jadi yatim pada waktu usia 3 tahun. Nah itu sering direplikasi sudah. Lalu kita bercanda-bercanda sama pendeta Heru. Gua lebih hebat kok, gua jadi yatim pas aku usia 1 tahun gitu ya. Tapi lu kok gak jadi Stephen Tong ya gitu ya. Tapi bercanda-bercanda saudara. Saudara, Yosia itu betul-betul ya kalau kita perhatikan ya. Dia itu salah satu pemberian Tuhan yang paling besar dikasih oleh Tuhan sama dia adalah bapaknya dia mati pada waktu dia usia 8 tahun saudara. Karena apa saudara? Lihat bapaknya dia adalah bapak yang serong. Bapaknya dia, kakeknya dia itu Manasye saudara. Raja paling buruk di dalam sepanjang sejarah Yehuda. Bahkan saudara di Yehuda itu sampai nyontoh kelakuannya Ahab. Itu kan kacau saudara, Manasye. Bapaknya dia Amon juga sangat buruk saudara. Dan Tuhan kasih anugerah untuk dia. Yaitu pada waktu usia 8 tahun bapaknya mati saudara. Saudara peran orang tua itu kan gede ya saudara. Maka saudara kita mendapati nggak tahu dia dibesarkan oleh siapa, tutornya dia siapa. Mungkin sekali lagi people of the land. Mungkin Amhares itu yang menjadi tutornya dia. Tapi puji Tuhan tutornya dia bukan bapaknya. Sehingga kita mendapati sejak usia 8 tahun dia sudah dilatih untuk takut akan Allah. Tidak menyimpang menurut hukum Taurat ke kiri dan ke kanan. Dia tidak menyimpang saudara. Saudara-saudara sekalian saat ini ya. Tadi juga di dalam doa syafaat kita sudah sama-sama doakan saudara. Saudara kita menjadi orang tua pikirkan baik-baik. Kita menjadi orang tua itu kita kasih apa kepada anak-anak kita. Saudara saya mendengarkan ya. Beberapa masukan di dalam gereja kita sendiri ini saudara, mendapatkan beberapa masukan saudara. Anak-anak itu masih very early SMP saudara, kelas 7, kelas 8 atau bahkan SD kelas 6 saudara. Itu bercandaannya itu urusannya itu kelamin lah, bercandaan-bercandaan seksual yang bercandaannya itu di gereja loh saudara. Bercandaan di gereja dan bisa didengarkan oleh guru sekolah minggunya saudara. Itu bercandaannya seperti itu. Saudara bisa membayangkan saudara, andai orang yang SMP 1 ya, bercandaannya sudah seperti ini dan seperti kayak enteng sekali sudah. Saya tidak mengatakan bahwa anak-anak SMP kelas 1, kelas 2 itu doyan sekali ke gereja. Mungkin enggak sih ya, mungkin enggak seperti itu sudah. Tetapi saya membayangkan pada zaman saya dulu sudah, ya tetaplah sudah, anak-anak puber dan lain sebagainya. Ada sudah hal-hal yang melakukan dosa ini dan dosa itu sudah. Tetapi sudah tidak sampai sebegitu entengnya sudah. Kalau sudah mulai anak-anak kecil, sudah SD sudah bisa ada pencandaan cakap kotor sekali sudah. Coba dicek nih dapatnya dari mana itu. Orang tua perhatikan sudah. Perhatikan baik-baik anakmu itu dikasih makan apa sudah. Di dalam handphonenya dia ini bisa muncul apa saja itu perhatikanlah baik-baik. Waktunya apa, isinya apa, perhatikanlah baik-baik. Sebelum ada nyesel sudah. Puji Tuhan ya, Yosia bapaknya mati sudah ya. Pada waktu dia masih 8 tahun sudah. Saya tidak bisa membayangkan sudah kalau anak ini besar bersama dengan bapaknya Amon sudah. Yang mengikuti jejak engkongnya Manasye sudah. Jadi apa itu Yosia sudah. Puji Tuhan kita ketemu Yosia yang adalah Yosia karena bapaknya pada waktu dia usia 8 tahun bapaknya udah mati sudah. Saya berharap sudah ya. Nggak ada di antara kita orang tua yang boleh ada boleh enggak. Setiap kita yang saat ini masih dikasih Tuhan kesempatan ya, kita punya anak-anak kita, mari kita fit dia, perhatikan baik-baik itu. Makanannya mereka itu tiap hari itu apa itu? Di dalam khususnya ketika mereka itu masih kecil-kecil, sudah masih SD begitu ya, SD 4, SD 5, mereka jangan dikasih terlalu bebas ya, hati-hati. Ini mereka tidak bisa kontrol, terlalu teman-temannya juga tidak bisa kontrol, itu bisa bahaya sekali sudah. Nah kita mendapati sudah, Yosia menjadi raja yang saleh, takut akan Tuhan, dibesarkan dalam kesalehan sejak usia 8 tahun sudah. Dan ada satu hal yang indah ya. Dalam tahun yang ke-18 ya. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Safan bin Azalya bin Mesulam, panitera itu ke rumah Tuhan katanya, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkannya dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan ke tangan para pekerja-pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di rumah Tuhan untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Setelah saudara, dia menjadi raja pada usia 8 tahun,
Dia menjadi raja terus sampai ke 18 tahun pemerintahannya. Dia melakukan satu buah tindakan yang penting, yaitu memugar, melakukan renovasi, memperhatikan kembali bait suci Yerusalem. Sudah coba perhatikan ya, dia menjadi raja itu pada waktu usia 8 tahun. Dan setelah 18 tahun pemerintahannya, mungkin sekitar usia 25 tahun, 26 tahun, sudah sekitar usia itu sudah, dia mulai pekerjaan memperbaiki kembali bait suci Yerusalem. Saudara, ini sudah saleh, sudah dilatih untuk menjadi anak yang saleh sejak usia 8 tahun. Tapi tunggu 18 tahun baru urusannya adalah bait suci Yerusalem. Kenapa demikian, saudara? Karena bait suci Yerusalem memang bukan urusan yang bisa diperlakukan dengan sembarangan. Cult, ibadahnya orang Israel, ibadahnya kita, itu bukan ibadah yang bisa diperlakukan dengan sembarangan, saudara. Bait suci Yerusalem itu adalah satu buah urusan yang sangat-sangat harus diperlakukan sangat spesial, saudara. Saudara, di dalam 1 Tawarikh pasal 29, saudara, Daud mengatakan, saudara, untuk bait suci Yerusalem ya, untuk bait suci Yerusalem, Tuhan itu sangat-sangat picky. Sangat pemilih, saudara, sangat picky. Saudara coba perhatikan, di dalam seluruh Alkitab kita Perjanjian Lama, cari kandidat manusia saleh, siapa saja kira-kira? Sudah pasti salah satunya Daud kan, saudara. Kalau saya kasih Anda, coba masukkan kandidat orang saleh di dalam Perjanjian Lama, 10 orang, masa Daud nggak masuk salah satunya sih, saudara? Pasti Daud masuk, saudara. Bahkan mungkin masuk ke dalam top list, saudara. Daud, orang seperti ini, saudara. Daud itu pun, saudara, ketika dia berdoa, Tuhan saya ingin bangun bait suci Yerusalem. Tuhan bilang enggak boleh. Bukan kamu, tanganmu berlumuran darah. Bukan kamu yang bangun bait suci Yerusalem. Siapa yang membangun? Anakku. Dan saudara, nanti anaknya Daud ketika mau membangun bait suci Yerusalem, itu dalam 1 Tawarikh pasal 29, Daud itu mengumpulkan para penatua, mengumpulkan para tua-tua, para kepala suku, orang-orang yang terhormat di seluruh Yerusalem dikumpulkan, lalu dia pidato, saudara. Dia pidato dengan mengatakan bahwa saya ingin membangun bait suci Yerusalem, sama Tuhan gak boleh. Tapi yang boleh membangun bait suci Yerusalem nanti adalah anak saya. Maka sekarang yang saya boleh untuk lakukan adalah saya kumpulkan emas. Maka apa yang saya bisa lakukan selama saya jadi raja, saya kumpulkan semua emas yang paling bagus-bagus. Dan sekarang Salomo juga dipersiapkan oleh Tuhan. Maka sekarang mari kita persiapkan anakku Salomo. Dan ini kata-kata ini buat saya unik ya. Saya coba bacakan sedikit ya. Dari 1 Tawarikh pasal 29. Ini adalah speech-nya Daud berkenaan dengan pembangunan bait suci Yerusalem yang akan dilakukan oleh Salomo. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo, anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan, aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas, untuk barang-barang emas, perak, untuk barang-barang perak, tembaga, untuk barang-barang tembaga, besi, untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata, syoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal yang sangat banyak pualam dan sangat banyak pualam. Jadi untuk bait suci Yerusalem, Daud itu tidak qualified. Dan Daud pun mengumpulkan seluruh tetua, seluruh kepala suku, saudara, untuk kumpul dan mengatakan bahwa anakku pun juga tidak qualified. Saudara, ini Salomo loh. Anaknya Daud itu Salomo, kitab suci memberikan kesaksian bahwa sepanjang sejarah manusia, sebelum dia dan setelah dia, tidak ada manusia yang bijaksananya kayak dia, saudara. Tapi Daud mengatakan bahwa anak ini tidak qualified. Memangnya disuruh ngapain? Nggak qualified untuk apa sih? Orang yang paling bijaksana seperti ini. Dan emas untuk barang emas, perak untuk barang perak, besi untuk barang besi, semua batu permata, semua yang indah-indah dikumpulkan sama Daud. Untuk apa itu, saudara? Untuk urusan bait suci Yerusalem. Ibadah, bait suci, itu bukan sesuatu yang kita bisa perlakukan dengan serampangan, saudara. Maka nggak heran, untuk melakukan pemugaran terhadap bait suci Yerusalem juga Yosia, raja yang terbaik di seluruh Yehuda, dipersiapkan sejak usia 8 tahun sampai usia 25 tahun. Di grooming untuk satu tujuan penting, saudara. Yaitu apa? Yaitu urusan bait suci Yerusalem. Saudara, Anda pernah berasa enggak? Saya rasa ibadah itu kelihatannya mungkin agak lebay ya kalau diperlakukan seperti itu ya. Karena apa? Karena ibadah itu sebetulnya di dalam kehidupan kita itu hampir nggak melakukan perubahan apa-apa loh. Kalaupun ada pengaruhnya dalam kehidupan saya, mungkin sangat kecil, sangat minor lah. Perubahan-perubahan dalam ibadah itu untuk kehidupan saya itu minor lah. Saudara, Anda itu ibadah atau enggak, ibadahnya di dalam gereja apa, yang khotbah siapa, lagu-lagunya apa, itu kan make a very minor difference lah dalam kehidupan kita. Saudara, andai hari ini ya, lagu pujiannya enggak 4 tapi 3.
Ada yang beda enggak? Andai hari ini sudah, saya kelupaan pengakuan iman rasuli, ada yang beda enggak? Ya ada sih, rasanya enggak enak ya. Nanti ada yang ngingetin lah di bawah tuh. Tadi kok enggak pengakuan iman rasuli? Oh iya lupa, iya lain kali jangan lupa ya. Udah kan. Khotbahnya seperti apa? Ada yang sudah rasa sampai perubahannya gede sekali sudah. Enggak terlalu besar sudah. Ibadah itu seperti kayak ya dalam kehidupan kita itu senggolannya itu sedikit sekali sudah. Bisa bikin perubahan kayak enggak terlalu besar sudah. Pertanyaannya kenapa? Alkitab itu berlebihan ketika mengatakan bahwa bait suci Yerusalem harus diperlakukan dengan sangat sungguh-sungguh, ibadah harus diperlakukan secara super sungguh-sungguh, super mahal begitu sudah. Daud yang mempersiapkan, anaknya pun dianggap tidak qualified. Untuk melakukan renov pun harus Yosia dipersiapkan, raja terbaik dipersiapkan usia 8 sampai usia 25 tahun. Itu lebay. Karena faktanya di dalam kehidupan kita ibadah tidak terlalu bikin perbedaan, atau ada yang salah dengan kita, Saudara. Saudara, coba pikirkan ya. Andai sekarang kita coba bikin eksperimen, Saudara. Kita secara acak saja, secara random, ambil 20 orang di antara Anda. Ambil 20 orang, ya kan 20 orang bisa macam-macam, namanya random, Saudara. Pokoknya ambil cap cip kembang cuncup lah, Saudara. Kamu 20 orang, Saudara. Lalu, Saudara, kita yang 20 orang yang kita pilih secara acak ini, Saudara, kita andai kata bisa, Saudara, pokoknya kita terbangkan semuanya untuk kuliah di Oxford. Ambil postdoctoral studies, Saudara. Tentang apa ya, misalkan ya nuklir gitu, Saudara. Anda ambil studi postdoctoral di Oxford University, Saudara. Kita biayai gratis, Saudara. Lalu Anda mulai masuk kuliah-kuliahnya, Saudara. Dari antara 20 orang random ini, Saudara, tiba-tiba masuk Oxford, ikut mata kuliah postdoktoral. Tentu saja itu mata kuliah yang dipersiapkan secara sangat serius, profesornya itu bayarannya sangat mahal-mahal, hidupnya di sana juga sangat mahal, semuanya sangat mahal. Anda lalu ke sana, Saudara, kira-kira hidupnya dari 20 orang ini bisa berubah nggak setelah ikut 1 dan 2 mata kuliah? Saya percaya, Saudara, nggak ada perubahan. Ikut nggak ikut, ya sama aja. Kuliah nggak kuliah, sama aja. Kenapa, Saudara? Bukan karena profesornya bodoh. Bukan karena Oxford tidak qualified, tapi karena apa? Karena kita tidak persiapan. Enggak persiapkan dengan sungguh-sungguh, Saudara. Mau mempersiapkan diri untuk studi di Oxford, Anda itu bisa mendapatkan banyak hal yang baik, Saudara, ketika Anda studi di Oxford. Adalah bagaimana, Saudara? SMA dulu yang baik-baik. Kuliah dulu S1 yang baik. Ambillah S2 yang baik. Lakukan riset yang banyak. Latihan nulis di jurnal yang banyak, Saudara. Bikin research paper yang banyak. Bikin baca, lalu baca banyak buku. Setelah itu Anda ketemu sama profesor-profesor seperti itu, Saudara, akan make a very big difference, Saudara. Akan ada banyak hal yang beda, Saudara. Nggak heran ya kalau di dalam kehidupan kita, Saudara. Coba cek ibadah, ada bedanya nggak? Nggak terlalu banyak bedanya, Saudara. Cara ngeceknya itu simple lah, Saudara ya. Coba ya, berapa banyak di antara kita yang kalau misalkan ya, ibadah datangnya terlambat, Anda berasa rugi. Anda ada enggak datang ibadah terlambat terus berasa rugi gitu. Atau Saudara, ibadah lalu ngantuk berasa rugi. Wah rugi ya, saya tadi ngantuk ya. Ada enggak, Saudara? Jangankan ngantuk, jangankan terlambat, Saudara. Enggak datang ibadah aja enggak berasa rugi kok. Enggak ikut sakramen juga enggak berasa kehilangan apa-apa kok, Saudara. Karena apa, Saudara? Kita enggak pernah mempersiapkan diri, Saudara. Jarang lah kita mempersiapkan diri, mungkin pernah lah, tapi agak jarang. Enggak heran kita enggak bisa betul-betul mengerti itu. Kenapa sih untuk bait suci Yerusalem itu memugar harus pakai Yosia, Saudara? Kenapa mesti Yosia dipersiapkan dari usia 8 tahun sampai 25 tahun? Kenapa seperti ini, Saudara? Kita susah untuk mengerti karena kita nggak tahu, Saudara. Nggak pernah diri kita dipersiapkan untuk ibadah dengan sungguh-sungguh, Saudara. Dan kita dapati ketika, Saudara, Yosia mulai memikirkan dengan sungguh-sungguh, kita harus perbaiki bait suci Yerusalem, harus diperlakukan dengan sangat sungguh-sungguh. Ada uang dari masyarakat, dari rakyat yang dikumpulkan, diberikan kepada tukang-tukang, kerjakan dengan segala kesungguhan. Nah, pada waktu itu, Saudara, terjadi satu buah peristiwa penting, yaitu kitab Taurat. Kemungkinan ini adalah bagian dari kitab Ulangan, Saudara. Karena ada kata-kata kutukan covenant, Saudara. Curse of covenant, Saudara. Kemungkinan ini dari kitab Ulangan, sekitar pasal 1 sampai pasal 11, ada berkat dan kutuk. Kalau Anda setia kepada perjanjian, Anda akan diberkati. Tidak setia kepada perjanjian, Anda dikutuk. Kemungkinan ini dari bagian kitab Ulangan, Saudara. Tapi kita tidak tahu pasti, Saudara. Tapi dicatat bahwa menemukan kembali kitab Taurat, Saudara. Taurat ketemu. Loh, Saudara, coba lihat ya, Yehuda itu seperti apa, Saudara? Yehuda itu, Saudara, sudah kehilangan Taurat. Taurat itu hilang, Saudara. Dan sekarang setelah ada reformasi besar ini ya, akhirnya Tuhan memberikan satu buah anugerah besar, yaitu Taurat ketemu kembali. Taurat ketemu. Tadinya hilang. Yehuda ini sudah punya beberapa raja yang baik, Saudara. Yehuda itu pernah punya raja Uzia, sangat baik. Yehuda itu pernah punya raja Hizkia, sangat baik. Dan juga raja-raja yang lain yang juga relatif lumayan baik-baik, ada, Saudara. Tetapi, Saudara, Taurat itu hilang, Saudara. Coba cek, Saudara, di dalam kehidupan kita, Saudara. Taurat itu ada di mana?
Firman Tuhan itu ada di mana dalam kehidupan kita. Ya kita sih hidupnya ya lumayan baik-baik lah saudara. Tetapi saudara, firman Tuhan ada atau enggak saudara. Nah kita mendapati saudara ketika Yosia dengan segala kesungguhannya. Dia melakukan semacam kayak reformasi, perbaikan kepada bait suci Yerusalem. Maka Taurat ditemukan kembali saudara. Dan kita bersyukur di hadapan Tuhan ya. Ketika Taurat ditemukan kembali, maka Taurat dibacakan. Dan ketika Taurat dibacakan, maka Yosia mengoyakkan pakaiannya. Saudara, ini satu hal yang saya pikir kita perlu perhatikan secara serius ya. Coba lihat ini ya. Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku, lalu Safan membacakannya di depan raja. Segera, sesudah raja mendengar perkataan kitab Taurat itu, dikoyakkannya pakaiannya. Setelah dia mendengarkan perkataan dari kitab Taurat itu, maka dikoyakkanlah pakaiannya, saudara. Dia meratap, dia berkabung, dia bertobat di hadapan Tuhan. Saudara, tadi kita sudah sama-sama lihat saudara, bahwa Yosia itu bisa hidup sebagai orang benar salah satunya. Karena dia diuntungkan oleh keadaan internasional. Dia diuntungkan oleh keadaan internasional di mana pada waktu itu Asyurbanipal sudah lemah. Asyur sudah lemah dan Babel belum kuat. Tidak terlalu banyak tekanan internasional saudara. Dia diuntungkan. Nggak terlalu banyak tekanan internasional, hidup relatif baik-baik saja, maka dia bisa ikut kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara. Tetapi saudara, kita melihat, kalau hidup lagi baik-baik saja, nggak ada musuh yang terlalu menekan, apakah ada urge, apakah ada tekanan untuk dia itu harus mengoyakkan pakaiannya, saudara? Kenapa dia mesti bertobat dengan sungguh-sungguh, saudara? Keadaan lagi baik-baik saja, anything's fine. Saudara, tadi kan kita sempat mikir ya, saudara, ya enak saja lah, dia kembali kepada Tuhan, enak saja. Wah, keadaan lagi baik-baik kok, semuanya lagi oke, toh enak saja lah dia kembali kepada Tuhan. Saudara, enggak loh. Saudara, bagaimana caranya kita itu mau pengen kembali kepada Tuhan? Saudara, saya ngomong sama saudara-saudara sekalian aja lah, saudara. Ini kan rasanya sudah kayak sedikit aneh ya. Kepada jemaat yang baik-baik, datang kebaktian di hari Minggu, juga datangnya juga dengan sikap yang baik, relatif lumayan baik. Masa ya kita itu mengatakan, mari kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, ini Yosia lah keadaannya baik-baik, saudara. Beda saudara dengan Hizkia. Saudara, menarik ya saudara ya. Kalau kita melihat ya, dua raja terbaik di Yehuda, dua-duanya pernah koyakkan pakaian setelah mendengarkan perkataan, setelah mendengarkan word, setelah mendengarkan firman. Sudah tahu, Hizkia mengoyakkan pakaian pada waktu dia mendengarkan the word of Sanherib. Hizkia itu sudah, dia koyakkan pakaiannya kapan sudah? Ketika tentaranya Sanherib sudah di depannya pintu gerbangnya Yerusalem tuh. Gedor-gedor pintu gerbangnya Yerusalem, tapi nggak sampai nyerang. Diam saja, teriak-teriak di depan pintu gerbang. Dan itu semakin banyak teriak. Teriakannya itu sudah menjadi semacam kayak pedang gitu, semacam kayak tombak sudah. Karena gimana sudah? Bayangkan sudah, pintu gerbang kota ditutup rapat. Itu adalah pintu gerbang terakhir sudah. Karena semua kota berkubu sudah diruntuhkan dan sekarang tentara musuh yang gede sekali ada di Lakis sudah. Dicatat tuh ada 185.000 pasukan sudah di Lakis. Maka sekarang sudah mereka ada di depan Yerusalem sambil teriak begini. Hei rakyat Yehuda, kamu mau berlindung kepada siapa? Berlindung kepada Tuhan. Coba dihitung ya, kota berkubu berapa banyak yang sudah saya lewati. Memangnya mereka nggak berdoa kepada Tuhan? Lalu bagaimana dengan negeri-negeri yang lain? Dewa-dewanya mereka banyak juga loh, sudah roboh semua. Dan di dalam Yehuda ini sekarang saya sudah ada di depan pintumu loh. Hizkia bilang apa sih sama kamu? Jangan takut, kita berlindung sama Tuhan. Hizkia bilang gitu ya. Saya kasih usulan ya. Apa yang gak lebih bagus? Kamu buka pintumu, bawa kepalanya Hizkia, dan setelah itu kita semuanya baik-baik. Atau kamu tetap ngotot nih, tetap mau tutup pintu. Ngotot ya. Sama loh ya, Yerusalem nanti saya perlakukan sama kayak Lakis loh ya. Remuk tuh, gitu ya saudara. Dalam keadaan seperti itu saudara, Hizkia tegang saudara. Dalam keadaan tegang seperti itu dia koyakkan pakaiannya. Aduh, sekarang masa kesusahan. Seperti kayak orang sakit bersalin tapi tidak bisa kekuatan untuk melahirkan. Aduh, ini masa kesusahan sekali. Itu dia koyakkan pakaian saudara. Tapi sekarang sudah, Yosia keadaan aman. Di mana Sanherib sudah caw. Sanherib nggak ada, Esarhadon nggak ada, Asyurbanipal nggak ada, Babel juga lemah. Dalam keadaan seperti itu sudah, Yosia bertemu dengan firman Tuhan, bertemu dengan Taurat Tuhan, dan dia koyakkan pakaiannya, saudara. Yosia ini melihat dengan sangat jeli, saudara. Murka Tuhan itu jauh lebih menakutkan daripada murkanya Sanherib. Maka ketika dia mendengarkan firman Tuhan, dia koyakkan pakaiannya, dan dia bertobat di hadapan Tuhan, dia berkabung di hadapan Tuhan, saudara. Dan kita melihat ya, karena tindakan-tindakan pertobatan ini, saudara, kita melihat Yosia
diberikan hadiah. Nabi Yahuda mengatakan, oke, ada kabar baik buat kamu, ada hadiah buat kamu, yaitu kamu akan mati dalam damai. Tapi mati dalam damai itu tewas dalam pertempuran, kok bisa saudara? Kok bisa? Kok bisa tewas dalam pertempuran, dibunuh sama Firaun Neko, itu artinya adalah mati dalam damai saudara? Jawabannya adalah, karena kita perlu consider alternatifnya. Alternatifnya itu exile, alternatifnya itu pembuangan. Pembuangan itu saudara ya, hal yang di dalam kitab suci itu seringkali digambarkan secara surrealis. Karena susah untuk menggambarkan ngerinya pembuangan itu susah, saudara. Di dalam kitab Yeremia dikatakan, saudara, nanti ya ketika berita ini datang, telinga yang mendengarnya akan mendenging. Ini pembuangan itu seperti kayak satu buah peristiwa horor yang gore-nya itu terlalu gede sampai kita terlalu ngilu, kuping kita itu akan mendenging, maka kita akan tutup mata kita, saudara. Gak bisa kita terima berita tentang pembuangan. Saya bacakan sedikit ya. Ini kata-katanya Yeremia tentang pembuangan. Dari Yeremia pasal yang ke-40. Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia, sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang telah menyuruh untuk mengambilnya. Terbelenggu pada tangannya dan tengah-tengah semua orang buangan Yerusalem dan Yehuda hendak mengangkut ke dalam pembuangan Babel. Sudah, oh ini bukan, sorry. Maaf, Yeremia pasal 19 sudah, salah sudah. Yeremia pasal yang ke-19. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Bet Hinnom yang di depan pintu gerbang beling, serukanlah di sini perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu, yaitu perkataan-perkataan tentang pembuangan ya sudah. Dengarlah firman Tuhan, hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepada tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Exile itu kayak gimana sih? Pembuangan itu kayak gimana sih? Aduh, saya kalau ceritain nanti kuping Anda itu mendenging. Ini unbearable tuh. Makanya mati dalam pertempuran itu boleh disebut sebagai mati dalam damai. Karena apa? Karena pembuangan itu unbearable. Di dalam Yeremia ada catatan nubuatan tentang pembuangan dan juga pulang dari pembuangannya akhirnya nanti diambil dalam Injil Matius. Terdengar ratapan di Rama. Rahel menangis. Dia tidak bisa dihibur sebab anak-anaknya tidak ada lagi. Anak-anaknya itu maksudnya siapa saudara? Israel, Yehuda. Yehuda yang akan pergi ke pembuangan, dia akan melewati daerah Rama, saudara. Itu menjadi semacam kayak stop point-nya daerah Rama, baru mereka nanti akan digiring pergi ke Babel, saudara. Sementara Rama itu ada di dalam daerahnya orang-orang Benyamin. Rahel akan dikubur, kuburannya Rahel ada di dalam daerahnya orang Benyamin. Maka dikatakan Rahel itu sudah mati. Rahel sudah mati lama, tapi masih nangis saja. Masih sedih saja. Karena apa? Karena pembuangan terlalu mengerikan. Sehingga saudara, gak heran, Yosia dikatakan, Yosia kamu mati dalam damai. Tuhan memberikan kepada kamu anugerah yang besar. Kamu sudah dikasih oleh Tuhan Allah dengan sangat besar. Oleh karena itu kamu akan mati dalam damai, yaitu tewas dalam pertempuran. Karena apa? Karena exile itu terlalu menakutkan. Tewas dalam pertempuran itu boleh consider sebagai mati dalam damai. Kamu gak usah lihat pembuangan dengan matamu. Kamu gak usah mendengarnya sehingga telingamu jadi mendenging. Gak usah. Kamu gak usah melihatnya dengan matamu. Karena kamu sudah bertobat. Kamu sudah menangis. Dan kita melihat sudah. Yosia ini adalah orang yang dibebaskan oleh Tuhan dari pembuangan. Dibebaskan oleh Tuhan dari melihat pembuangan. Karena apa? Sudah? Simple. Karena dia itu melihat murka Allah di dalam firman. Keadaan semuanya baik-baik saja. Kadang-kadang ya kita pikir ya, orang itu kalau mau bertobat kadang-kadang harus dipukul dulu dengan keras oleh Tuhan. Sudah nggak tentu. Banyak sekali orang yang dipukul dengan keras dan nggak bertobat-bertobat. Tuh Firaun tuh dipukul sampai kayak gitu, nggak tobat-tobat kan sudah. 10 tulah masih kurang sudah. Firaun tuh dipukul seperti itu. Orang-orang Israel dipukul oleh Tuhan dengan kalau dalam kitab Yesaya dikatakan dia, kamu itu mau dipukul bagian mana lagi? Di kitab Yesaya sudah. Seluruh tubuh sudah luka semua, ini mau dipukul bagian mana ini? Dari kepala sampai kaki itu semua luka semua, itu mau dipukul di bagian mana lagi itu? Gak kelihatan lagi, gak ada bagian yang bisa dipukul lagi, gak bertobat. Saudara jangan pikir ya, orang kalau sudah dipukul Tuhan keadaan terpuruk sekali, dia bisa bertobat. Gak tentu sudah. Yang membawa pada pertobatan itu adalah firman Tuhan. Dan Yosia mendengarkan perkataan firman Tuhan yang dibacakan di hadapan dia sudah. Dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan tidak ditekan oleh kekuatan asing, keadaannya semuanya oke, well. Tapi sudah ketika dengar firman Tuhan, dia melihat murka Allah di dalam firman Tuhan itu. Maka dia bertobat sudah. Maka ketika dia melihat murka Allah di dalam firman Tuhan, makanya matanya gak usah lagi harus melihat murka Allah.
Saudara, sebetulnya ya, di dalam hidup saudara dan saya, kita itu kan juga bisa ya, melihat murka Allah cukup dari firman Tuhan aja lah. Mari kita memandangi murka Allah dari firman Tuhan saja. Gak usah kita memandangi murka Allah secara real, gak usah. Dari firman Tuhan aja sudah gak kurang real kok saudara. Yosia ini memandang murka Allah dari firman Tuhan. Dan setelah itu dia matanya gak usah lihat langsung. Dan itu disebut sebagai mati dalam damai. Kita cukup melihat murka Allah dalam firman Tuhan saja. Dan kita itu punya firman Tuhan yang sangat-sangat vivid saudara. Untuk menceritakan tentang murka Allah. Di mana saudara? Di dalam firman Tuhan yang menjadi daging. Firman Tuhan yang menjadi daging, Yesus Kristus saudara. Yesus Kristus firman yang menjadi daging itu. Ketika kita memandangi dia, bukankah kita bisa melihat itu murka Allah saudara? Coba lihat tuh kepalanya yang bermahkotakan duri. Coba lihat tuh tubuhnya yang penuh dengan luka. Coba lihat itu tangannya yang berlobang. Coba lihat itu bagian lambungnya yang ditusuk saudara. Coba lihat tuh lubang-lubang di dalam tubuhnya. Coba lihat tuh darah di dalam tubuhnya. Bukankah melalui firman Tuhan yang menjadi daging ini kita bisa melihat murka Allah. Dan ketika kita reserve semua penglihatan kita untuk melihat murka Allah. Dan sekaligus melihat dosa-dosa kita. Dan murka Allah di dalam firman yang menjadi daging ini saudara. Maka tidak usahlah kita untuk melihat murka Allah dengan mata kita sendiri saudara. Gak perlu kita mengalami penghukuman lagi. Cukup kita melihat murka Allah di dalam Kristus Yesus saja saudara. Biarlah saudara kita di dalam kehidupan kita menyadari bahwa adalah anugerah Tuhan yang besar. Yosia raja yang paling saleh saudara. Raja yang paling saleh justru adalah raja yang paling bisa melihat dosa-dosa dari firman Tuhan saudara. Harap ya Tuhan boleh semakin lama semakin menyucikan kita. Semakin menyalehkan kita saudara. Semakin membuat kita bisa memandangi murka Allah dan dosa kita di dalam firman Tuhan yang menjadi daging. Sehingga kita juga boleh mendapatkan kabar baik itu. Berita baik, berita bahagia. Dari kitab suci kita, bukan dari Nabi Yahulda. Yaitu bahwa kita gak harus lagi melihat dengan mata kepala kita sendiri kehancuran yang Tuhan akan berikan. Kita diluputkan dari hukuman karena kita memandang Kristus yang dihukum di atas kayu salib. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di hadapan Tuhan karena kami memiliki kitab suci kami dan kami memiliki firman Tuhan yang menjadi daging. Kami bersyukur di hadapan Tuhan karena kami bisa memandangi firman menjadi daging yang menyatakan kepada kami betapa besarnya murka-Mu atas dosa-dosa kami. Cukupkanlah kami Tuhan dengan memandangi murka-Mu di dalam anak-Mu, di dalam firman yang menjadi daging itu. Sehingga kami pun tidak perlu memandanginya terjadi dalam kehidupan kami sendiri. Mohon Tuhan berkenan untuk memberikan pada kami pertolongan. Berikanlah kami Tuhan anugerah-Mu ini. Pimpinlah kami untuk kami boleh hidup senantiasa di dalam pertobatan. Semakin kami bertobat, semakin kami menyadari betapa berdosanya kami. Semakin kami juga bisa memandangi Kristus Yesus yang tersalib itu. Semakin pun kami bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapak, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan syukur dan doa kami. Amin.